Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Anissa Syahrina dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang aku ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan organisasi tentang pendekatan dasar intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Pengertian intervensi. Pengertian intervensi di dalam buku Istianda tahun 2007 yang pertama menurut Warner Weber. Intervensi sebagai suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pengembangan organisasi. 2. Menurut Mukijat, istilah intervensi menunjukkan serangkaian kegiatan programatik terencana yang di dalamnya klien dan konsultan mengambil bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksud dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Ketiga, menurut C. Agriris, intervensi adalah kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir, berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Suatu intervensi dapat dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, bukan karangan klien atau konsultan, tetapi benar terjadi dan berlaku secara nyata dalam organisasi. Kebebasan memilih yang mempunyai kewenangan pembuatan keputusan adalah terletak pada posisi klien dan keterkaitan di dalam. Klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dan rencana atau keputusan yang telah dibuat. Intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi berarti keikutsertaan. Klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Intervensi merupakan suatu perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Ada beberapa pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, intervensi struktural, berfokus pada tingkat organisasinya. Dan yang kedua, intervensi teknikal, yang berfokus pada tingkat pekerjaannya. Dan yang ketiga, intervensi berfokus pada manusia. Intervensi struktural. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural, terdapat 3 hasil yang diharapkan akan dipetik, yaitu yang pertama, rekonstruksi atau reorganisasi, yang kedua, sistem imbalan yang baru, dan yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Reorganisasi, seperti alasan ekonomi, proses, komunikasi yang lancar, dan pengawasan. Sistem imbalan yang baru, seperti perilaku fungsi dari konsekuensi, konvensional, imbalan atas dasar jam kerja yang dirubah menjadi imbalan atas dasar kinerja. Dan yang ketiga, perubahan kultur organisasi, seperti tangguh, eksis, mampu menghadapi tantangan zaman. 2. Intervensi teknikal. Penggunaan intervensi ini adalah perluasan pekerjaan secara vertikal. Teknik penerapannya yaitu yang pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaan yang terjadi terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang. Yang kedua, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seseorang karyawan terwujud menjadi suatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Kemudian yang ketiga, membuka saluran umpan balik, akan memungkinkan seseorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan pekerjaan secara vertikal. Berangkat dari pandangan bahwa karyawan adalah orang yang sudah matang dan dewasa baik dalam arti keterampilan, pengetahuan, sikap maupun motivasi, mereka pada umumnya akan lebih bergairah bekerja apabila mereka diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan tindakan yang dikendalikan oleh atasannya. Ketiga, intervensi yang berfokus pada manusia. Pendekatan pengembangan organisasi menekan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu pertama, pelatihan kepekaan, yaitu mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur.
yaitu lingkungan yang penuh keterbukaan, diarahkan secara longgar oleh para perilaku organisasi agar tercipta suasana tetap hidup, tidak ada penonjolan peran kepemimpinan. Yang kedua, umpan balik melalui survei. Digunakan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sikap anggota organisasi, yaitu menemukan kesenjangan atau beda persepsi serta menyelesaikan masalah. Kemudian, konsultan proses. Organisasi masih tetap mungkin untuk disempurnakan dalam semua aspek atau seginya. Kemudian pembinaan tim. Meningkatkan interaksi antara anggota tim atau antar tim dalam rangka peningkatan sikap yang saling percaya atau keterbukaan. Kemudian pembinaan kerjasama antar kelompok, yaitu mengubah sikap, pendekatan stereotip, dan perseptif yang dimiliki oleh suatu kelompok tentang organisasi lain dalam organisasi. Intervensi pengembangan organisasi dilakukan setelah konsultan melakukan diagnosa. Nah, diagnosa merupakan suatu proses menentukan penyebab pokok dari masalah organisasi. Sedangkan menurut Sondang Siangian, diagnosa merupakan suatu pendekatan yang sistematik terhadap pemahaman dan uraian kondisi organisasi yang sekarang. Proses diagnosa meliputi yang pertama, mengumpulkan informasi dan data. Yang kedua, menganalisis informasi. Dan yang ketiga, membuka kesimpulan untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Kriteria suatu intervensi yang efektif. Yang pertama, informasi yang benar dan bermanfaat. Yang kedua, kebebasan yang benar dan bermanfaat. Dan yang ketiga, keterkaitan ke dalam. Dan yang terakhir, kultur organisasi. Kultur organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi yang lain. Nah, itu dia tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa like,